عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في آية الأخرى ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita ucapkan alhamdulillah. InsyaAllah nikmat terus bertambah. Kepada Nabi Muhammad kita ucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Marilah terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, kata Allah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Adapun judul khutbah kita pada Jumat kali ini adalah sebab-sebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mungkin di antara kita pernah merasa bahwa sudah lama kita berdoa kepada Allah, namun doa kita tetap tidak kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seperti ini juga pernah terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Saat itu Nabi Ali sedang berkhutbah, kemudian melaksanakan salat. Setelah melaksanakan salat, maka datanglah salah seorang jemaah bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, kata Allah di dalam Al-Quran, kalau kita berdoa kepadanya, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Benar," kata Ali. Sesuai dengan firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu idza da'an." Wahai Muhammad, kata Allah, jikalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat dengan mereka. Bagaimana dekatnya Allah dengan kita? Sebahagian berpendapat dekatnya Allah dengan kita lebih dekat lagi dari urat leher kita. Sebahagian berpendapat bagaimana dekatnya Allah dengan kita? Dekatnya Allah dengan kita tidak bersentuhan, jauhnya Allah dengan kita tidak berjarak. Dan jika mereka meminta kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan sahabat tadi dilanjutkan, "Wahai Ali, jadi kenapa sudah lama aku berdoa kepada Allah, doaku tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah itu ingkar janji," kata jemaah tadi kepada Ali. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mendengar ucapan seorang jemaah tersebut yang mengatakan Allah itu ingkar janji karena tidak mengabulkan doanya, maka merah mata Ali dan dia marah dan menjawab pertanyaan dari jemaah tersebut. "Wahai sahabatku, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doamu? Bukan Allah yang salah, tapi engkau yang salah. Apa kesalahanmu kepada Allah yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan? Karena engkau berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau doa kita sampai hari ini tidak kunjung tiba dikabulkan Allah, bukan Allah yang salah, tapi kita yang salah. Kesalahan kita kepada Allah adalah karena kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama kata Ali, pengkhianatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi masih mau meninggalkan kewajiban. Bapak-bapak dan saudara-saudara, berapa banyak orang-orang yang mengaku beriman, berapa banyak orang yang mengaku beragama Islam, tapi mereka masih meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat. Salat adalah kewajiban di 5 waktu yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau ditanya kita beriman 100% iya, beragama Islam 100% iya, salatkah kita? Kalau ditanya, terkadang kita bingung untuk menjawabnya karena kita tahu sendiri kita meninggalkan ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya doa dikabulkan, maka penuhilah panggilan Allah. Salat adalah panggilan Allah yang diwajibkan kepada kita. Kalau sudah kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah, maka doa kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, berhati-hatilah kita yang suka meninggalkan ibadah salat. Setiap ibadah salat yang kita tinggalkan ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man taraka salatal fajri falaysa fi wajhihi nur. Siapa yang suka meninggalkan ibadah salat fajar, maka Allah menghilangkan cahaya dari wajahnya. Walaupun dia mengaku beriman, beragama Islam, namun tidak kelihatan wajah orang-orang beriman, tidak kelihatan wajah orang-orang yang beragama Islam. Wa man taraka salatal zuhri falaysa fi rizqihi barakah. Dan siapa yang suka meninggalkan salat zuhur, maka Allah menghilangkan keberkahan dari rezekinya. Punya harta dan kekayaan tapi tak bisa menikmati. Wa man taraka salatal asri falaysa fi jismihi quwwah. Dan siapa yang suka meninggalkan salat maghrib, maka niscaya tidak ada buah yang bisa dipetik dari anak-anaknya. Punya anak menyusahkan orang tua, menyakiti perasaan orang tua. Wa man taraka salatal maghribi falaysa fi auladihi samarah. Barang siapa yang suka meninggalkan salat maghrib, maka niscaya tidak ada buah yang bisa dipetik dari anak-anaknya. Wa man taraka salatal isya'i falaysa fi naumihi raha. Dan barang siapa yang suka meninggalkan salat isya, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kenyamanan dari tidurnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita perbaiki ibadah salat kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki rezeki kita. Allah akan memberikan segala apa yang kita pinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Ali, pengkhianatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan adalah engkau mengaku beriman kepada Nabi Muhammad tapi engkau tidak mau berselawat kepadanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, setelah sholat subuh tadi sampai sekarang, berapa kalikah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya, apakah ingin mendapatkan syafaat Nabi? Iya. Tapi kalau kita tidak mau berselawat kepada, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada kita? Apalagi di hari Jumat, bapak-bapak dan saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu diperbanyak. Salah satunya adalah berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya yaumal jumu'ah samanina marrah ghufirat lahu dzunubu samanina sana. Siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya selama 80 tahun. Begitulah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang suka berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pentingnya berselawat ini luar biasa. Dimasukkan di dalam syarat atau rukun melaksanakan ibadah salat. Orang yang salat tidak mengucapkan salawat kepada Nabi, maka tidak sah salatnya. Itulah di saat membaca tahiyat akhir salawat kepada Nabi.
Kemudian pentingnya salawat kepada Nabi adalah di saat Ustaz menyampaikan khutbah. Kalau Ustaz tersebut tidak mengucapkan salawat kepada Nabi, maka tidak sah khutbahnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, di dalam doa pentingnya salawat kepada Nabi adalah kita berdoa kepada Allah menadahkan tangan ke langit. Bukan Allah di atas, tapi Allah Al-A'la, artinya maha tinggi. Yang namanya meminta sudah pasti menadahkan tangan ke langit. Antara kita dengan Allah ada hijab. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan memulai doanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hijab itu belum terbuka. Bismillahirrahmanirrahim juga belum terbuka. Alhamdulillahalamin juga belum terbuka. Ketika kita mengucapkan wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, salawat kepada Nabi, barulah hijab itu terbuka. Kita minta kepada Allah, dikabulkan Allah, maka sampailah kepada kita. Dan jika kita berdoa kepada Allah dan tidak ada salawat kepada Nabi, hijab tidak terbuka. Yang kita minta diberikan Allah, tapi karena hijab tidak terbuka, maka tidak sampai kepada kita. Ternyata itulah pentingnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kita yang salawat kepada Nabi, pencipta Nabi itu sendiri salawat kepadanya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat juga salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam sebagai ungkapan keselamatan. Ternyata pencipta Nabi itu sendiri bersalawat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, yang ketiga kata Ali, pengkhianatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan adalah engkau mengaku beriman kepada Al-Quran, tapi engkau tidak mau membacanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, Al-Quran adalah pedoman hidup kita, petunjuk bagi kita, mengarahkan kita untuk menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pedomanilah Al-Quran dengan cara membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah bertadabbur dengan Al-Quran. Bagaimana cara bertadabbur dengan Al-Quran? Yang pertama adalah dengan cara membacanya. Diusahakan bapak-bapak dan saudara-saudara, satu kali saja kita bisa berhatam di bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya? Selama 1 bulan, sebelum sholat subuh 24 ayat, setelah sholat subuh 24 ayat, 48 ayat kali 5 waktu sehari kali 30, maka bisa membaca ayat 7.200 ayat. Sementara Al-Quran tidak sampai 7.200, hanya 6.666 ayat. Maka di bulan Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap 12 jam khatam, 1 hari 1 malam 24 jam. Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 2 kali, kali 30 1 bulan. Maka Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali khatam. Kemudian yang kedua, cara bertadabbur dengan Al-Quran adalah yaitu dengan cara mempelajarinya. Di bulan Ramadan itulah disebut dengan tadarus Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Baru kemudian yang ketiga, cara bertadabbur dengan Al-Quran adalah yaitu dengan cara mendengarkan ceramah agama, mendatangi majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu mendengarkan ceramah lebih baik dibanding dengan sholat sunat 100 rakaat. Kemudian yang kedua, menurut sebagian ulama, orang yang duduk di majelis ilmu seperti mereka duduk bersama keluarganya di dalam surga dan hadir di tengah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencari itulah
maka setiap malam di bulan suci Ramadan sebelum melaksanakan sholat tarawih kita disodorkan dengan tausiah agama untuk mendapatkan apa yang dikatakan para ulama tersebut, yaitu pahala yang besar, kemudian memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.